bukan seekor. Iya, aku nanya kalau disebut seekor cocoknya kepada apa? Ya, saya tahu maksud Anda. Doh, kata tahu maksud Anda, jawab dulu. Kalau seekor disebut Iya, maksudnya jadi apa yang itu? dimaksud dengan seorang ini adalah bisa kita katakan sebagai suatu pribadi seseorang. Berarti manusia. Roh kebenaran itu berasal dari Sang Allah itu. Astagfirullahaladzim. Seorang, saya nggak nanya roh. Seorang. Oke, kalau begitu roh itu yang dimaksud siapa menurut Abang? Saya nanya, dia nanya. Inilah Kami Otet. sudah menyatakan sesuai dengan keimanan kami, Bang. Kalau Anda memaksakan, ya itu terserah Abang. Maka diam kamu ya. Diam ya. Jangan kau ribut di situ. Namanya manusia memiliki roh. Yaitu roh yang disertakan oleh Allah kepada manusia. Bila disebut roh kebenaran, berarti manusianya akan memberitakan kebenaran. Itu yang dimaksudkan dengan roh kebenaran. Seorang manusia yang memiliki roh kebenaran akan mewartakan tentang Tuhan dan hukum-hukumnya. Itulah yang disebut utusan Tuhan. Dia memiliki jasad manusia, roh kebenaran, dan mewartakan tentang Tuhan dan hukum-hukumnya. Paham? Iya, saya mengerti maksud Anda, Bang. Jadi Anda memasukkan roh kebenaran ini adalah sesosok manusia. Orang disebut di situ seorang, gimana ya? Iya, Anda berpikir demikian bukan? Ayat itu yang menyuruh bahwasanya ada seorang yang diminta oleh Yesus kepada Bapaknya untuk menolong manusia. Iya, manusia itu jadi dia harus oleh roh kebenaran. Anda harus berpikir mana roh seperti apa bentuknya? Coba saya kasih tunjuk roh seperti apa bentuknya. Nah, maka itu roh itu tak berbentuk, tapi dia roh dari Allah. Karena tahu nih doktrin Allah saya melayang-layang di atas permukaan air. Aduh. Jadi maksud begini, kau ini begini Bang. Saya mau tanya, perkataan Allah itu apakah Allah? Perkataan Allah. Perkataan Allah apakah Allah? Di dalam Islam ada kalam ya. Kun. Kun itu adalah Allah. Kamu harus pahami dulu. Iya, saya bertanya, apakah perkataan Allah itu adalah Allah? Kun adalah Allah. Ya, jadi perkataan itu dari Allah atau bukan? Kun adalah Allah. Ya, jadi perkataan Allah adalah Allah. Udah saya bilang kun. Kun apa? Allah kun. Maka itu waktu adalah Allah. Bang, sebentar Bang, yang saya tanya, apakah perkataan yang terjadi itu bukan Allah? Iya, yang terjadi itu bukan Allah. Sebentar Bang, Anda tenang. Sekarang saya tanya, apakah perkataan itu? Nah, saya tenang dari tadi. Oke. Apakah perkataan Allah adalah Allah? Perkataan Allah adalah Allah, yaitu kun. Anda tinggal jawab ya atau tidak. Jangan kun terus Bang. Saya bingung Bang. Kun ini maksudnya apa? Perkataan Allah itu adalah Allah, yaitu kun. Jadi Anda sudah menyatakan perkataan Allah itu adalah Allah. Ya, ntar ini macet ini diskusinya. Ntar kita sabar dulu dah. Cek, selamat malam, cek. Oh, kan kelamaan nggak disapa. Ya Bang. Selamat malam, cek. Bang P. Ntar, cek, selamat malam, cek. Malam. Cek.
Islam Kristen. Cek. Islam Kristen cek. Cek. Islam Kristen cek. Aduh. Ya. Kalau kira-kira diskusinya sudah macet, pakai topik yang lain lagi gitu. Macet lagi, pakai lain lagi gitu. Jadi jangan ke situ terus gitu loh. Sampai kiamat juga nggak akan kelar gitu. Oke, itu kan keyakinan. Yang udah dijawab dia nggak terima. Iya. Itu kan kita mengimani kitab-kitab masing-masing. Sekarang saya hanya bertanya, apakah perkataan Allah itu adalah Allah? Ya kayak saja ya, perkataan Allah bukan Allah, sama seperti Gimana rahmat menjelaskan? Allah. Apakah rahmat Ya, itu silakan, Allah? Pak. Apa rahmat itu Allah? Bukan Allah. Rahmat itu ya sifatnya. Sifatnya sama juga dengan firman Allah. Firman itu sifatnya, salah satunya berfirman, mengasihi itu kan, mencipta, itu semuanya itu. Apakah Allah mau mencipta itu Allah? Ya enggak, itu loh. Itu Jadi Bang salah P, satunya firman itu berkata-kata gitu, berkata-kata. Berkata-kata itu bukan Allah. Kalau itu Allah, nama firman itu bisa apa saja. Nanti bisa firman itu bisa berfirman lagi, berfirman lagi sampai nggak terbatas nanti. Gitu loh. Kalau firman itu adalah pribadi, Bang P, Allah ya Maha Kuasa. Iya Maha Kuasa. Bang, itu guguknya serem banget guguknya. Iya nih, guguknya siapa ini? Guguknya siapa ya? Guguk di tempat aku. Guguk di tempat aku. Kami kan mencintai semua makhluk di sini. Nah, betul itu. Oh, di tempatnya Bang Ahmad. Mencintai tapi bukan untuk dimakan, Joshua. Kalau kau kan dimakan. Oh iya, kau dimakan, babi pun kau makan. Bang, apa yang kata Yesus? Ntar kita sapa dulu nih Samudra. Samudra, selamat malam. Malam Om. Kamu kalau turun Bang Samudra. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Islam ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Saya Ya, terus lanjut. bawah aja. Di situ aja nggak apa-apa. Apa Bang? Di sini Oh, aja, iya, Bang. Bang. Bang Samudra. Nah. Apalagi yang mau kau tanyakan? Enggak, ini aja. Yang saya tanyakan, yang dari tadi, apakah perkataan Allah itu adalah Allah? Bukan, udah dijawab. Udah dijelaskan sama Bang P. Oke, berarti bukan. Allah mempunyai perkataan tidak? Punya. Dah, punya. Tadi, Loh. lah, terus perkataan Allah tadi bukan Allah. Bagaimana? Lah, emang perkataan terus bilang gini. Kamu berkata-kata, emang kata-katamu kamu. Terus kata-katamu itu bisa punya pikiran seperti kamu gitu, punya pribadi sendiri gitu. Kata-katamu itu yang sudah kau lepaskan itu, yang sudah kau keluarkan, ya kan? Atau kau rekam deh kata-katamu gitu kan. Nah, kata-katamu itu punya pribadi sendiri gitu. Nggak ada Islam kayak gitu. Punya pribadi sendiri, bisa mencipta, bisa berpikir, bisa bergerak, bisa kesana kemari, nggak ada konsep kayak gitu. Kata-kata ya kata-kata. Saya tanya lagi ulang. Gitu. Jadi Anda mengatakan perkataan Allah itu bukan Allah. Iya, sudah Oke, dijawab sudah kok saya dari catat. tadi kok. Sekarang kedua, apakah Allah mempunyai perkataan atau firman? Punya, udah dijawab loh. Tapi apakah perkataan itu adalah Allah kan gitu kan? Enggak gitu loh. Kenapa kok enggak? Karena dia bukan pribadi sendiri. Kata-kata itu ya kata-kata gitu loh. Sama kayak kita gitu loh, berkata-kata kan bukan pribadi kita kata-kata itu. Setelah keluar, Anda rekamlah kata-kata Anda itu. Terus kata-kata Anda itu terus bisa berpikir gitu, bisa bergerak ke sana ke sini gitu. Enggak gitu loh. Ke sana lah pastilah. Makanya saya jagain ke sana gitu loh. Karena konsep Kristen begitu.
Konsep Kristen itu firman. Firman itu akhirnya jadi pribadi sendiri. Bisa firman itu bisa berkata-kata lagi, firman itu bisa berpikir, firman itu bisa bergerak. Jadi pribadi gitu loh, bukan. Ya. Punya. Berasal, tapi ya berasal itu suara ibu saya, suaranya ya bukan ibu saya gitu loh, bukan ibu saya, terus ibu saya terus ibu saya ke tempat saya, ke rumah saya, isi suara itu bisa jalan-jalan sendiri, bisa mikir sendiri, bisa makan nasi, bisa minum. Ya itu kan hanya perkataan. Iya, itu kan hanya perkataan. Kalau di konsep Anda kan firman itu bisa ke sana sini, bisa jadi manusia, bisa berfirman lagi, bisa ke sana kemari, bisa makan, bisa minum itu kan. Ya itu bukan jadi pribadi kayak gitu. Perkataan. Aduh, apalagi? Ayo, nggak jadi telepon. Apalagi ayo. Iya. Perkataannya gitu loh. Saya bahkan bilang, oh itu kata-kata istri saya. Masa iya sih saya bilang, oh istri saya, oh kata-kataku ya. Kawinlah kau sama kata-katanya gitu loh. Bisa nggak kau nikmati tubuhnya dengan kata-kata itu? Bisa nggak? Wah itu berarti kan namanya apa namanya itu kan? Halo. Gitu loh. Kata-kata ya kata-kata, nggak bisa apa-apa. Kata-kata itu bukan pribadi gitu loh. Iya, memang kata-kata doang. Apa? Iya. Halo, perkataan istri saya gitu loh, tapi bukan istri saya. Karena kata-kata istri saya nggak bisa nyium saya, gitu loh. Itu apa bisa gitu? Iya, apa bisa gitu loh? Iya, cuma kata-kata istri saya bisa nyium saya nggak? Gitu, bisa nggak gitu loh? Nggak bisa. Kata-kata hanya kata-kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya menyela ya. maaf saya menyela. Namanya kata-kata, misalnya manusia berkata, kata itu tidak sama dengan manusia. Begitu juga kalau misalnya firman itu kalau misalnya mau jadi, misalnya mau Allah mau bikin gunung jadi, maka jadilah, itu firman. Makanya hasil dari firman itu disebut makhluk. Makhluk tidak sama dengan Tuhan, sama Allah. Ya cuma segitu aja ya. Saya Oke, Bang Hei Hei. aja. Oke, Bang Hei Hei. Kok gitu? Iya, gini aja kau udah kawin. Joshua udah kawin belum kau? Joshua udah kawin belum? Joshua udah kawin belum? Apa hubungannya, Bang? Belum. Iya, enggak udah kawin belum gitu loh. Nah, Udah. kau kalau belum kawin ya, kau punya pacar, ya udah, kata istrimu suruh kata-kata gitu kan, nanti kau simpen gitu kan. Nah, kau rekam lah gitu ya. Nah, di tipmu itu nanti ke bawah mana, kemana-mana gitu kan. Misalnya kau lagi tugas di kota mana, nah nanti kamu bercumbu sama kata-kata istrimu itu nanti. Nah, bisa nggak itu? Nah, gitu aja. Ya kalau kata-kata itu adalah ke istrimu. Oke, saya ikuti narasi Abang. Bang P, Anda mengatakan perkataan Allah itu bukan Allah. Sekarang saya tanya, apakah Allah itu mempunyai perkataan? Ya yang dari tadi kan udah bilang. Loh, Ya ampun. bertanya. Lah iya
tapi kan sudah dijawab dari tadi. Aduh. Sudah. Aduh. Apakah Aduh. Hmm. Oke. Jadi Nanti nanya lagi, apakah perkataan itu dari Allah gitu? Pasti nanya lagi. perkataan itu dari mana sekarang kalau bukan dari Allah itu sendiri? Dari mana? Ya kan? Karena Perkataan itu dari Allah, tapi firman itu sudah perkataan bersama-sama itu dengan dari Allah, tapi perkataan itu bukan Allah gitu loh. Udah ya, jelas ya. Nah, sekarang saya tanya yang Jelas kan? Nanya lagi. apakah Allah itu berkuasa? Oke, tentu. Sekarang sudah saya catat. Apakah perkataan kalau Anda mengatakan Allah itu berkuasa, apakah perkataan Allah itu bisa menjadi manusia? Loh, kok kau sebentar, saya tanya. Apakah perkataan Anda katakan berkuasa? Sekarang saya tanya, apakah perkataan Allah itu bisa menjadi manusia? Bisa. Tapi Maka itu itu di Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia yang tidak Anda terima. Ya, tapi masalahnya mau enggak? Masalahnya mau enggak? Masalahnya mau enggak? Berkehendak enggak? Masalahnya mau enggak? Nah sekarang gini, Kasihnya kepada dunia ini. Allah bisa jadi iblis enggak? Ayo, Allah bisa jadi iblis enggak? Nah, Tuhan kan Maha Kuasa nih, bisa jadi iblis enggak? Bisa enggak? Tuhan itu maha suci, Bang. Nggak Ya bisa kan, nah, makanya bisa enggak tapi kalau Maha Kuasa itu bisa enggak? Bisa Dia enggak? nggak mau dia maha suci untuk apa? Berarti Anda mau Bisa mencoba enggak? Katanya Maha Kuasa, bisa enggak? Bisa, ini bisa atau enggak gitu aja. Bisa enggak? Dia yang maha suci tidak akan menjadi yang tidak maha. Bisa enggak? Berarti enggak bisa. Berarti Tuhanmu enggak Maha Kuasa. Berarti Tuhanmu enggak Maha Kuasa. Pertanyaannya. Bisa enggak? Itu loh, Tuhanmu kan Maha Kuasa, bisa jadi apa aja. Nah, jadi iblis bisa enggak? Sekarang saya tanya. Ya, kepada bisa Abang. jadi enggak iblis enggak? Iya, Ya, kok saya tanya, jawab. ditanya kok malah nanya. Bisa kan jadi gantian, iblis Bang. enggak? Kan gantian Bisa kau enggak? bertanya. Allah Enggak Anda bisa. tidak? Enggak bisa Allah Anda berarti. bisa tidak? Allah Enggak Anda mau. bisa tidak? Allah saya enggak mau jadi iblis, enggak mau. Enggak berkehendak. Nah, berarti kan ya berarti itu kan. Nah, apakah Tuhan mau jadi manusia? Allahku enggak mau gitu loh. Bang, begini, Masa Bang. Allahmu mau? Masa Tuhanmu mau jadi Bang yang Pi. tidak maha kuasa? Bang P, saya jelaskan dulu. Mau enggak Apa- yang maha kuasa jadi yang tidak maha kuasa? Mau enggak? Nah, Tuhanku enggak mau, Tuhanku karena sudah maha kuasa, enggak bakal mau jadi enggak maha kuasa. Enggak mau, enggak mau. Itu loh. nggak akan mungkin ya. Sebentar, Bang. Sebentar. Oke, Bang P. Begini, Tuhan itu adalah gelar bagi Yesus. Jadi begini sebentar ya, abang-abang ya. Tuhan itu gelar. Yesus itu adalah nama. Sedangkan Allah itu merupakan hakikat. Ya, ini kita ambil contoh ya. Presiden itu gelar. Aduh, dari mana lagi itu definisinya? Definisi memberi gelar Kristen itu. siapa? Yesus yang memberi gelar Tuhan siapa? Aduh, ini Yang memberi Tuhan gelar Yesus siapa? di Yohanes 13 ayat 13 kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Woi, itu bukan Tuhan, itu Tuhan, Kurios. Oke, Yohanes 3:13 kan? Coba saudara buka di teksnya. Itu Kurios. Abangku. Oke. Apa artinya Oke. kurios? Halo. Ya, apa artinya kurios, Bang? Apa Bang B? Hmm? Tuhan. Ya, oke. Tuhan, Selain Tuhan apa? junjungan. Junjungan apa lagi? Tuhan. Bos, bos.
Jadi Tuhan itu adalah gelar seperti Terus gini bang. kenapa Sebentar bisa dulu. jadi Tuhan? Enggak, saya nanya kenapa bisa jadi Tuhan? Kenapa kami Tuhan itu kan bahasa Indonesia yang kita gunakan untuk menyembah sesuatu sesembahan yang kita namakan Tuhan. Jangan pakai bahasa. Kenapa Oke, kita terus. mengatakan Yesus Tuhan? Itu dulu satu. Karena ada keilahian di dalam Yesus. Kenapa dikatakan demikian? Karena Yesus dapat mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang yang boleh tuli mendengar. dan Ya. banyak mujizat. Oke, Yesus terus. berjalan di atas air. Yesus mengatakan Kenapa dia sebelum- mati? untuk menebus dosa-dosa manusia bang, dan dia taat kepada Sang Bapa karena dia utusan dari Sang Bapa untuk menebus dosa-dosa manusia. Kata Yesus, bang sebentar bang. Selamat malam. Tanpa Yesus, ya selamat malam bang. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, kata Yesus, tanpa melalui aku. Tidak Lewati ada. aku. Ya. Tidak ada. Terus. Jadi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, seluruh bangsa itu beroleh keselamatan yang dijanjikan kepada Oke, dia. siap. Abang, kalau kita melihat di Galatia 3 ayat 13, orang yang mati di tiang salib Terkutuk. apa bang? Terkutuk. Sekarang Yesus matinya di mana bang? Yang menjadikan kutuk itu, Yesus itu tidak ada salah. Ya ini saya Nah itu bang, yang mati di tiang salib Yesus siapa bang? itu menjadi kutuk oleh Terkutuk. karena kita. Dia mengambil Ah. kutuk itu, bukan dia dikatakan terkutuk. Karena apa memang terkutuk? Sebentar dulu, abang, sebentar. Sebelum Yesus disalib ya, sebelum Yesus disalib, hukuman menurut orang Romawi. Kenapa tertutup? Kasih saran. Begini bang, ini kita mundur ke belakang. Ini kan sebelum Yesus disalib. Sebentar. Oke, Kenapa ya, oke, kita mundur bang. Oke, biar dulu bang. Sebentar, Lanjut, bang. sebentar, Enggak, bang. Sebentar bang, Oke, sebentar. Kenapa Yesus itu dikatakan terkutuk begini? Yesus ini kita belum tersalib nih. Nah, di zaman-zaman dulu kan, di zaman Romawi sebelum adanya Yesus, orang-orang yang digantung di kayu salib itu dikatakan terkutuk pada saat zaman Romawi. Nah, pada saat Yesus itu disalib, memang dia dikatakan sebagai terkutuk. Bukan dia ada salah. Maka itu Sang Pilatus waktu berarti- dia di berarti hadapan Yesus Mahkamah terkutuk, kan? Agung, bentar dulu. Waktu doktrin dulu. Itu yang ngomong terkutuk itu orang Romawi atau orang Yunani itu? Iya, itu Yang ngomong dimaksud penjelasannya, orang Yunani Bang. apa Itu orang saya ini jelaskan. orang Yahudi itu? Yang ngomong Nah, terkutuk ini ada itu. ayat tuh, Yesus mengambil kutuk sebentar, Bang. Ah. Yang ngomong Paulus loh, orang 13 bang. Romawi. Ya, bang. Kalau nggak pakai Di doktrin nggak Galatia jalan 3, Kristen. bang. Kalau Kita Muhammad pakai data aja. Justru yang saya heran Muslim kebingungan dengan Oke, jangan Kematian ke Muhammad Yesus. dulu, nanti dulu. kalau Muhammad terkutuk enggak Nanti. mati kena racun. Oke, lihat. Muhammad kan kekasih Allah. Waktu Muhammad Padahal yang dilakukan Yesus belum tentu bisa dilakukan oleh Tuhan mereka. Apa yang bisa makan pisang goreng gitu? Yesus saja Apa? Coba bandingkan dengan Tuhan makan kalian. ikan Yang Yesus goreng. lakukan bisa bandingkan dengan Tuhan kalian. Apa yang bisa Tuhan kalian lakukan? Coba buktikan. Apa yang dilakukan? Coba apa yang dilakukan? ayo. Yesus bisa mati dan Contoh. bisa bangkit. Terus Ada Tuhan lagi. kalian bisa enggak? Di mana Yesusmu bisa Tuhan saya, bisa mati kalau iya, nggak dimatikan? Tuhan saya bisa mengangkat Yesus ke langit. Bisa mengangkat di mana? Bisa Buktikan membuat dengan Yesus. kitabmu kalau Tuhan mengangkat Membangkitkan Yesus. Yesus. Buktikan pakai kitabmu. Buktikan dengan kitabmu, bisa jangan pakai membuat kitab kami. Yesus, ya kan? Sebentar ya. Tanpa Di mana ya, Tuhan bisa mengangkat membuat Yesus? Yesus Buktikan tanpa pakai ya. kitab kamu. Terus bisa Buktikan mengangkat pakai Yesus kitabmu. sampai langit, tuh kan?
Hebat, Mana kan? Tuhan siapa? Memangnya itu Tuhan kamu? Itu Tuhannya orang Kristen, bukan orang Islam punya Tuhan itu. Tuhanmu apa? Tuhanmu Loh. siapa? Coba buktikan mana Tuhanmu yang siapa? Tuhanmu bisa lakukan sebanding dengan apa yang Yesus Tuhanmu lakukan. siapa Buktikan dengan gitu kitab loh. kalian. Tuhanmu siapa? Ya Tuhan saya ya Yesus. Nah, Yesus mati. Siapa yang matiin?nya? Siapa yang matiin? Dia mati dengan kehendaknya sendiri. Bukan Oh, bukan ditau- bukan kemauan siapa-siapa. Oh, bukan Oh, ditombak berarti bunuh tentara diri, Romawi. berarti bunuh Tuhan diri. Iya, kalau Yesus mau mati Berarti tidak mau bunuh mati, diri, itu terserah kehendak dia. sendiri. Tapi memang dia datang berarti memang bunuh diri. memilih untuk dikorbankan. Itu, Bang. Betul Bang Jeff, betul Bang. Masa bunuh Yohanes- diri? Jadi kalian ini mau bandingkan dengan Tuhan kalian. Tuhan kami, kenapa kami sebut Tuhan? Karena dia bisa apapun. Bisa Apa mati yang dan bisa bisa bangkit. Yesus? Kalau Orang tidak bisa dia buktikan lapar apa-apa, minta. ngapain disebut Oi, Tuhan? Tuhanmu Yesus lapar minta ikan goreng. Kok bisa apa? Ya iya, Tuhan saya bisa Tuhanmu? makan. Tuhanmu bisa makan nggak? Tuhanmu. Coba Tuhan buktikan nggak Tuhanmu pernah bisa lapar. makan. Oh, Tuhan saya enggak. Tuhan saya Mana memberi lapar? makan Kenapa? Yesus Kenapa? itu Tuhan saya. Tuhan saya memberi Tuhan makan kamu apa? Yesus tuh dan Siapa semua yang bisa? Tuhanmu dan semua mana? Tuhanmu manusia baru ada abad ke-7 kok. diberi Tuhanmu kan baru ada makan abad sama ke-7. Yesus Tuhan sudah lama kami. bersolek, itu baru ada Tuhanmu. Tuhan kami. Iya kan? Mau dimungkiri? Tuhan kami itu bisa memberi makan. Tuhan kalian muncul abad keberapa? Ah. Karena di dalam Coba buktikan. Quran surat 4171 Isa itu Rahullah, Rasulullah dan Kalimatullah. Ya, mereka tidak akan terus? percaya itu. Terus Saya membandingkan saja dengan Tuhan mereka. Tuhan kalian itu munculnya tahun berapa? itulah, aduh ini nyerocos saja. Udah kau diam dulu, kalau enggak turun loh. Sudah bang. Bang Jas, Jadi dulu. kalau mau berbicara Bang tentang Jas, Tuhannya Bang Jas. Kristen, bandingkan juga Tuhan dengan kau Tuhan kalian. bisa Bisa nggak apa? mati? Tuhan kalian bisa Tuhan mati, kau bisa bangkit nggak? Oke. Nenen. Tuhan kau nenen. Pihak Bang apa Jeko. Tuhanmu? Gimana Kak Bang Jeko? Astaga. Ya. Kalian ini memang Gimana pelawak Tuhannya? semua memang. Kau yang Kok pelawak. gimana Tuhanmu bisa ceritanya? Gimana ceritanya pelawak? Gimana cerita pelawak Tuhanmu ini? disunat. Kan bongak kau tuh. Tuhan kok disunat. Ya Tuhan saya dalam versi kemanusiaannya dia bisa apa saja yang Oh, dilakukan ini lagi manusia. versi kemanusiaan. Mana ada Tuhan jadi Coba, manusia? coba. Goblok. Karena Tuhan kami itu kami yakin dia punya kodrat ganda, bukan seperti Tuhan kalian yang tidak Masa? punya. Tuhan kok versi-versian nih Tuhan apa gitu loh. Ini versinya, kamu bahasa versi itu kalian mengerti nggak? Wih. Arti versi itu mengerti nggak? Nah, kau diam Macam dulu. novel Kau aja diskusi Tuhan si kau Amon. ini, ada versi. Jadi dalam sisi kemanusiaannya dia bisa lakukan apapun yang manusia Versi, lakukan. ya. Udah kau diam dulu. Gitu. Sina Amon Versi, mau ya. diskusi dulu. Dia lahir, dia bangkit, dia mati. Udah itu kau yang diam jadi dulu. semua. Si Yang Anon saya mau mau tanya, diskusi. Kau diam jika dulu, dibandingkan kau diam dengan dulu. Tuhan kalian, apa Kau diam dulu. Si Anon mau diskusi. Bang J, Tuhanmu itu hasil konsili, tahu nggak lo? Udah baca konsili belum? Udah pernah baca konsili belum? Tuhan hasil konsili aja hasil Bang. konsili itu cuma ngawur dari kalian saja yang ingin mencari pembenaran. Konsili itu Kata adanya tahun berapa? Saya mau tanya. siapa? Tahun berapa konsili? Saya tanya Tahun berapa konsili? Kamu tahu tahun berapa? Sebutkan tahun Saya tahun berapa? berapa? Ya kamu kalau kamu tahu tahun berapa? Itu tahun berapa? Tahun 200-an, 300-an. Sedangkan Yesus sudah dipanggil Tuhan sejak abad pertama. Wih, Sejak dia masih di dunia sudah dipanggil Tuhan. 300 berapa? Tapi Tuhan kalian yang baru ada abad ke-7 sudah lewat semua konsili, baru Tuhanmu ada. Dan Yang meresmikan itu. Pikiran saya. Konsili itu tahun berapa? 300 Yang meresmikan berapa? Tuhanmu jadi Tuhan itu yaitu Kaisar itu Konstantin. Yesus itu bukan Tuhan. Kaisar Konstantin. Kenapa dijadikan Tuhan? Memangnya Injil itu sebelum Kaisar Konstantin itu belum ada. Hah? Belum ada. Pernah baca sejarah nggak? Biblos, bukan Injil. Goblok. Sebelum Jadi itu sebelum membahas tentang keimanan kebingungan. kami, sebelum membahas Sebelum tentang itu bagaimana tuh Yesus banyak bandingkan dulu dengan ininya. Tuhan kalian, berkaca dulu dengan Tuhan kalian. Aduh, Iya. Tuhan kau itu Dan bandingkan dengan Tuhan kalian. Bisa nggak? disunat puasa. Sebelum diresmikan itu orang itu masih bingung siapa ini Yesus ini. Diresmikan. Ini. Sebelum Iya. adanya konsili dia sudah dipanggil Tuhan. Baru di mana? Terus kalian yang baru muncul tahun 600 terus mengaku jadi pencipta bumi. Apa mau dipercaya itu?
Ayo coba ya. Itu dijadikan Tuhan, itu diatur di konsili, Astaga. Bang. Ya. Jadi bandingkan sebenarnya Coba lebih aneh ini. itu kalian sebenarnya. Ibunya Lebih aneh Yesus itu kan kalian. yang paling ngerti siapa dia, anaknya, namanya anaknya kok ya kan. Nah, kapan dia manggil Iya kan? Tuhan? Ayo. Kapan dia manggil Tuhan? Ayo. Kapan dia dipanggil Gimana? Tuhan? Dia memang sudah Tuhan, Bang. Iya, Dari ibunya lahir, ini dari loh, surga ibunya datang kan ke bumi. Maria ini Dia Datanya adalah tahu Allah tentang yang Tuhan. anaknya. Jadi nggak Kalau perlu naik itu pakai menanyakan. data, jangan Jadi terserah kau Nggak ada mau data apa. kau. Itu dalilnya Nggak ada data, banyak. nggak ada data. Sono. Nggak ada data, sono. Congor lu, congor. Sono. Kau mau diskusi berdata enggak Yosua? Kau turun aja Nanti, kalau mau pakai congor juga. Kalau mau bercongor di tempatnya ini apa namanya di John Beleng ya, besok saya ke sana kita bercongor ya. Gitu. Kita bercongor ya. Oke. Sudah. Gimana Bang Joshua? Maaf ya Bang Joshua ya. Ya kenapa bang? Ya maaf tadi bahasanya etis lah ya. Gimana Bang? Tadi tentang yang terkutuk. Tadi saya sempat Ya, sudah saya turun Bang. jelaskan Soalnya di. Aduh, gimana tuh saya jelas? Ini sudah saya catat sampai lupa catatan saya di. Sampai hilang catatan. Bertobatlah kau Joshua. Mana ada Tuhan jadi manusia, terkutuk lagi Bertobatlah Ya, saudara. sudah saya jelaskan. Dia itu mengambil kutuk kita, ditanggungnya di kayu salib. hukum. Dia mengambil kutuk hukum ya Bang ya. Kalau saya baca di Galatia 3 ya. Benar ya? Nah, begini ya, betul di Galatia 3 ayat 13. 13, Kristus telah ya. saya bacakan ya, Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Jalan kutuk. dia dikutuk. Menjadi Oke. kutuk karena siapa, Bang? Itu dibaca karena kita. Memang sebab Berarti ada karena tertulis. hukum berarti hukum Tauratnya terkutuk juga Bang ya? Ya, begini, Bang. Sebentar ya. Oke, enggak, tanya dulu sebentar. Hukum Tauratnya terkutuk berarti. Iya, dia mengambil kutuk itu. Sebetulnya kitalah yang harus disalib menanggung kutuk itu, tetapi diambil Yesus. Jangan bilang Ditanggung kita, di- Oten Oh ya. Kenapa? Ya, ya. Kenapa hukum Taurat terkutuk, Bang? Silakan, Kenapa? Bang. Kenapa Ya, bisa itu- hukum? Kenapa Yesus bisa mengambil kutuk hukum Taurat? Dia menjadi kutuk gitu. Sebab Ya, dia karena telah mengambil di hukum Yohanes Taurat ya, berapa jadi itu? kutuk gitu. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena Oke. begitu besar sang Pertanyaan- Allah itu, sang Bapa itu. Oke, siap Bang. Terus kenapa pertanyaan begini Bang? Kalau kita percaya kepada Yesus tadi kan mendapatkan hidup yang kekal, benar nggak? Betul. Oke. Pertanyaan sekarang, kenapa sekarang banyak orang yang meninggal dia percaya kepada Yesus Kristus? Kita analogikan seperti itu, Bang. Ketika tadi Abang berbicara, ya, Yesus mengambil kutuk hukum Taurat. Sedangkan Yesus Kristus di Matius 5, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Matius 5 ya 17, nah Bang. Kita buka PA dulu ya sebentar. Matius 5 ayat Iya. berapa? Ayat 17, Bang. Sebentar, saya buka Alkitab. Saya senang, Bang. Saya udah lama nggak buka ini keprean, Bang. Oke. Matius 5. Mana itu? Matius 5 1 sampai 5 itu orang gila. Matius 5:17, Bang. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Taurat. Ya, Bang? Hukum Taurat. Benar ya, Bang? Ya, betul. Terus. Atau kitab para nabi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Karena Ya. aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, ya, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Benar ya, Bang? Betul.
Terus tiba-tiba ini kalau bahasa kerennya ucuk-ucuk ya. Paulus. Keluarlah ayat di Galatia 3 ayat 13 tadi. Kontra nggak kira-kira? Apanya? Kontra? Nggak ada yang di kontra. Kontra Siapa apa tidak? katakan Saya tanya kontra? sekarang. Kontra apa tidak, Bang? Yang di Terus yang saya siapa tanya yang di mana? Yang di kontra itu yang mana? Nih, Anda sebutkan yang kontra yang mana? Supaya saya bisa Di situ kan gini Bang, di situ kan Yesus datang ya. Kalau di Matius 5:17 tadi kan dia datang ya. Intinya aja Bang, yang mau ditanya apa gitu. Oke. Kalau saya bisa jawab ya, saya jemaat aja kok. Berapa, Bang? Oh, saya yang keras-keras pertanyaannya. Iya. Ringan-ringan aja diskusinya. Jangan Oh, berat-berat. ya. Ya. Ya Bang. Kayak gitu Bang Joshua, oke? Terus tiba-tiba di Galatia 3, oke? Yesus menebus ya, kutub tadi. Saya kadang-kadang lupa Bang. Ya. Hukum Taurat tadi. Paham nggak maksudnya? Kontra nggak kira-kira Bang? Kontranya di mana? Maka itu Anda sebutkan. Di 13, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Dengan jalan dia menjadi kutuk karena kita. Padahal di ayat 5 di Matius 5:17 tadi, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Satu iota pun tidak dihilangkan. Tetapi di sini berubah. Hukum Taurat kutuk. Gimana ceritanya tuh, Bang? Yang dikatakan Taurat kira-kira? itu di dalam Galatia 13, yang dikatakan Taurat itu bahwa yang tergantung di kayu salib itu dikatakan terkutuk. Jadi kita memisalkan Yesus itu kan sebelum tersalib nih. Misalnya ada orang lain. Nah, menurut hukum Taurat, misalnya Anda yang tersalib ini sebelum Yesus, Anda dikatakan terkutuk oleh hukum Taurat. Nah, tapi setelah Yesus datang menggantikan kita, dia juga dikatakan terkutuk menurut hukum Taurat. Untuk menanggung dosa-dosa manusia, dia rela disalib. Karena apa? Dia mengasihi saudara dan saya. Karena di Kolose 1 ayat 15, Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak melihat. Tak satu pun yang dapat melihat Allah. Bagaimana Allah itu menyatakan kasih-Nya kepada manusia ini karena dia tidak terlihat dengan yang maha sucinya? Maka itu dia mengutus anaknya supaya Anda dan saya mengenal sang utusannya itu. Supaya Anda beriman kepadanya. Ketika Abang Joshua berbicara utusan, mengutus anaknya, berarti kan dia bukan Tuhan, Bang. Nih, saya bacakan. Ayatnya sampai baca. Oke. Tadi kan sudah saya bacakan di mana tadi ya? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kata Anda bukan. Oke. Woi, Tuan. Ya, sekarang saya bacakan di Junjungan tahun 2000 LAI. Sebentar Bang, saya cari ini, saya catatannya banyak sampai bingung. Jangan usah dicatat lah. Poin-poinnya aja. Ini Bang. Santai, tenang. Oke. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan. Jangan Lukas 2 10 sampai 11. 9 sampai 13 baca semua. Saya sudah tahu arah kamu. Tenang saja. 9 sampai 13. Jangan diambil 10 sampai 12 saja. 9 sampai 13 Lukas 2. Dinaikkan Bang, saya lagi bikin sesuatu ini. Silakan Bang, dilanjut Bang. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Itu Lukas berapa? Lukas 2 ayat 9 sampai ke 13 dibaca. Iya kan, saya mau baca Lukas 2 ayat 9 sampai 13 kan. Tadi bukan 13. Bukan, sorry. Lukas 2. Oke, teruskan. Ya. Oke. Saya nggak baca Bible loh, tapi saya ingat Lukas 2 itu sampai 13. Kronologi. Ini supaya saya mengingatkan, saya baca ulang. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut.
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk apa? Untuk seluruh bangsa. Enggak usah diterangkan dulu. Baca sampai ke 13. Tenang saja. Memang ini ayatnya. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan. Oke, Bang, ngomong ini siapa, Bang? Malaikat, Bang. LAI tahun 2000 junjungan. Ya, yang berbicara Sebelumnya, siapa dulu dah? Yang berbicara siapa? Ini mulai serak ini tenggorokan, Bang. Yang berbicara tadi siapa? Kamu, nih, dengar. Kamu nggak usah baca saja. Kamu baca Lukas 2, 9 sampai 13 itu tahu saya sudah. Itu ada kata-kata bayi telah lahir seorang utusan juru selamat, saya sudah tahu. Sekarang tadi kamu mengatakan Yesus itu disalib. Sekarang ini dari ilmu pengetahuan saja, kronologi penyaliban pun sudah tidak masuk akal. Mau terangkan? Silakan, Bang. Nah, sedangkan Yesus itu penyaliban yang keberapa? Kamu ingat tak? 16 atau 17? Di Bukit Golgota itu ada 3 yang disalib. Sebelah kiri Desmas, sebelah kanan Gestas. Kalau seandainya penyaliban itu penebusan dosa, kenapa kamu tidak menuhankan yang kiri dan kanan Gestas dan Desmas? Hah? Itu 2 orang penjahat, Bang. Ya sama dengan Galatia 3:13 itu, brother. Please lah. Maksudnya gimana, Bang? Ya sama ya. Desmas dan Gestas dia dihukum karena penjahat. Hukuman. Anda bisa bedakan penjahat dan Tuhan, Bang? Tuhan, bukan Tuhan. Sekarang begini. Ya, oke. Kita tinggalkan Desmas dan Gestas. Kenapa Anda memaksakan saya pertanyaan kepada seorang penjahat? Nih. Saya tidak memaksakan. Oke, sekarang kita lanjut. Kita cek dengan ilmu pengetahuan. Sekarang begini. Di dalam penyalipan. Nih ya, dengar kan? Di dalam penyalipan ada yang mengatakan pukul 9, ada yang mengatakan pukul 12, ada yang mengatakan pukul 1. Persetan itu semua. Hari Jumat, ingat. Boleh saya jawab? Lah, bisa? Oke. Silakan sebentar. Oke, nanti saya teruskan. Silakan jawab. Oke. Dalam jam perbedaan Yahudi dengan jam ini mau dijawab atau tidak? Iya, jawab aja, santai. Ya, jangan Anda potong-potong. Tadi saya mau menjelaskan kamu potong kok. Gimana? Oke, teruskan. Itu saya mau ceritakan penyalipan, kamu potong. Oke, sudah. Anda tadi ada perbedaan jam itu kan? Karena jam perbedaan itu di Yahudi dengan orang Romawi itu berbeda. Yahudi itu jumlahnya bukan 24, tapi 12. Karena dari terbit sampai terbenam matahari itu lamanya berubah-berubah sesuai dengan musim. Fenomena alam kan? Ini mau saya jawab, Bang. Iya, jawab, ngomong aja terus. Oke. Lanjut. Sampai mana tadi? Oke, continue you. Give me an assessment now. Sudah. Coba itu siapa itu dia datang, coba kita tengok sana. Siapa itu yang mau ke Palembang itu? Jadi intinya begini, Bang. Intinya begini. Kalau mau saya jelaskan panjang ini ya. Yohanes itu menggunakan perhitungan jam Yahudi. Kalau di Injil Markus dia menggunakan perhitungan Romawi. Karena Romawi perhitungannya itu adalah 24 jam. Orang Yahudi itu begini, Bang, kalau Abang ini begini, Bang, kalau Abang tidak paham Injil, saya ceritakan kronologi ini versi netral, bukan dari Islam, bukan dari Kristen. Nanti kita tes dengan ilmu pengetahuan, oke ya? Dengarkan dulu baik-baik. Abang tidak sebentar dulu. Dengar. Sebentar dulu, Bang. Oke, give me a chance now. I give you assessment very clear and rule, oke? Nanti Abang menyanggah, tak ada masalah, oke? Nah, jelaskan, Bang Arsya. Ya, siap. Begini. Kita mengenal, mengatakan Abang tadi perbedaan jam. Ada pukul 9, 12, 1 persetan itu semua. Oke, sekarang kita lihat satu hari ada 24 jam. Nanti Abang tanggapi, tenang saja, tenang. Relax ya. Oke. 24 jam. Apakah Maria Magdalena
Dan Yusuf Arimatia menurunkan Yesus pada hari Minggu itu sampai genap 3 hari. Tidak sesuai. Bukti kontradiksi lainnya adalah apabila Yesus berdoa di Taman Getsemani sangat tidak sesuai dengan ilmu medis. Yang dikatakan dia mengalami ketakutan, mengeluarkan keringat seperti bulir-bulir darah, itu dalam ilmu medis adalah kematidrosis, ketakutan manusia yang sangat melampaui batas. Itu dinamakan kematidrosis. Menunjukkan bahwa Yesus tidak rela disalib. Seperti contoh pada orang yang akan mengalami hukuman mati. Itu sebab di beberapa negara disote atau dibius dulu untuk menghindari kematidrosis, seseorang yang mengalami ketakutan yang melampaui batas. Oke ya, itu kontradiksi lagi. Dan apabila Maria mengetahui, dia meminta Yusuf Arimatia memohon kepada Gubernur Pontius Pilatus untuk menurunkan Yesus. Maria tahu Yesus tidak mati. Apa buktinya? Oke, kita tes. Waktu Maria mau menurunkan, dia mengetahui bahwa Yesus tidak mati. Apa buktinya? Dia masih mengeluarkan cairan darah segar dan cairan. Itu dia tahu bahwa Yesus tidak mati. Ditaruh di kubur Yahudi yang baru, belum digunakan. Batu besar, oke? Itu selepas itu Maria Magdalena pergi ke pasar untuk apa? Membeli rempah-rempah, karena dia tahu bahwa Yesus itu tidak mati. Apa buktinya? Sekembalinya dari pasar, ada suara yang mengatakan, "Mengapa engkau mencari orang hidup?" Dengar baik-baik ya. Orang hidup di antara orang-orang mati. Dengar baik-baik ya. Jelas dia. Mengapa engkau mencari orang hidup di antara orang-orang mati? Jelas bahwa dia masih hidup. Dia tidak mati. Sedangkan kontroversi lainnya adalah Lukas 2 ayat 1 dan 2. Bait suci terbelah, gempa bumi terjadi. Gempa bumi terjadi. Apakah mungkin Maria Magdalena pergi ke pasar sedangkan waktu itu terjadi gempa bumi? Masuk akal untuk membeli rempah-rempah. Ya. Silakan. Bait suci terbelah, terjadi gempa bumi. Orang-orang suci berjalan menuju ke kota, bangkit menuju ke kota. Masuk akal. Lukas 2, 1, 2. Silakan. Silakan ditelaah dengan logika yang sehat, ya. Jangan dengan congor yang sehat. Give me assessment, no, Bang Joshua. Very great and very logic and relevant. Okay, I waiting you. Give me a statement. Intinya mau ditanya itu apa? Ya, masuk akal tak itu tentang kronologi penyaliban itu tadi? Ya, memang bukti faktanya memang Yesus itu tersalib. Memang sudah diimani oleh para Kristen yang 2,7 miliar di muka bumi ini, Bang. Abang tak paham, abang mau melarikan diri ya, saya tahu. Masuk akal tak kronologi Kenapa tadi? Yesus jadikan Tuhan? Sudah saya sebutkan tadi, karena ada keilahian Yesus ada di dalam dia. Abang, tadi saya mengatakan pun kawan semua Sebutkan ini yang manusia yang berkata yang bisa mengampuni dosa. Dosamu sudah diampuni, kata Yesus. Coba carikan seseorang. Itu gampang. Itu pun kontradiksi. Nabi, tokoh sejarah yang berkata demikian seperti kata Yesus. Tenang. Itu pun kontradiksi. Ada Kalau nanti saya otoritas yang terangkan. keluar dari mulut sang Yesus itu. Otoritas itu tenang. Nanti saya akan jelaskan itu kontradiksi juga. Yang ini kita selesaikan kasus ini, case ini. Abang, tadi orang di bawah pun pasti 100% akan paham. Saya mengatakan, kenapa engkau mencari orang hidup di antara orang-orang mati? Karena di situ dikubur, Bang. Di daerah kubur. Iya, dia sudah mati dan bangkit pada hari ketiga, Bang. Waduh, gimana sih? Hari ketiga. Itu kalau ilmu pengetahuan tidak cukup sampai 3 hari loh, Bang. Sebab dia mengatakan orang jahat ini meminta tanda keajaiban, kemujizatan seperti Yunus di dalam ikan, seperti juga manusia
yang di dalam bumi 3 hari 3 malam. Cukup kan 3 hari 3 malam? Terizin Abang Arya dan Yosua, ini ada tamu yang naik nih. Bang Tohugona, selamat malam Bang Tohugona. Ya, itu Kang Chan. Assalamualaikum Kang Chan. Kang Chan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya sampai malu dengan Kang Chan. Gimana ini si Joshua ini nggak bisa juga dididik nih Kang Chan? Gimana nih? Silakan Kang Chan, ini saya malu sampai dengan Kang Chan. Silakan Kang Chan. Kang Chan ini Ustadz. Ya nggak apa-apa. Supaya nubuatan Yesus itu tergenap di Matius 7, 21, 23. Ada orang yang menganggap Yesus Tuhan dan dia harus masuk neraka gitu tanpa bertobat untuk berhenti menuhankan Yesus gitu. Bentar ya Kang Chan, ada nih Siahaan kayaknya ganti Yosua nih kayaknya. Siahaan, selamat malam. Selamat siang. Oh, siang. Oh, siang ya. Di mana? Di Amerika ya, saudara? Shalom, selamat siang semuanya. Ya, baik. Ini Yosua sudah terlalu lelah, mungkin otaknya belum juga kelar ya. Bagaimana Anda ingin diskusi, Siahaan? Karena kalian kan tidak percaya kalau ini siang. Bukan, kami kan nanya Bapak di mana? Kami nanya. Dia di luar negeri pastinya. Iya. Di luar negeri ya Bang? Kita percaya sama orang Kristen. Nah ini. Ya. Duh. Itu kami masalah, nanya, Bang. Bapak di mana? Kami cuma nanya. Nggak usah pamer ke luar negeri. Saya pun ada di luar. Nggak pernah kalau kerjaanmu kan cuma begini saja. Udahlah, banyak kali congormu. Kau mau diskusi apa mau pamer tempat? Iya. Semua kita diskusikan, semua kita pamerkan kalau memang real. Kita diskusi sama Kang Chan situ. Kalau jangan Tuhan kau manusia kau pamerkan ya. Kalau kalian kan memang kerjaan kalian sudah begini. Apalah kerjaanmu, masih kuli orang kok banyak kali kebanggaanmu. Ya, aku kerjaanmu cuma begini saja, buktikanlah dulu. Yesus itu seharian, Yesus itu siang dan malam hanya melaksanakan perintah Tuhan. Dia berbicara ketauhidan, siang dan malam menyebarkan kebenaran, itu kerjaan Yesus itu. Kalau Anda tidak suka dengan pekerjaan yang menyebarkan ketauhidan, Anda sedang tidak suka Anda tidak suka dengan proses yang jangan getar-getar suaranya Kang Cang, jangan bergetar-getar. On cam profesional ya, saya kita. takut. Oh, on cam, boleh, on cam kau. On cam. Iya, kau juga on cam, berdata kau. Jangan bercongor. On cam boleh. Kalian mau berdebat apa ini? Boleh debat, boleh diskusi, boleh. Bebas. Abang mau apa? On cam dulu. Ntar dulu dong, saya kan nyari tempat dulu dong. Tarik tempat abah. Tempat Dina. Kau juga on cam. Tempat dulu On cam lah kau. Iya, on cam saya. On cam lah kau juga. On cam. Memang Pamer kerja di kapal ya. aduh. Ya Bang, silakan Bang. Tulisan apa itu? On cam semua ya. Abang yang on cam. Iya deh, iya. Silakan, apa yang mau didiskusikan? On cam abang deh. Ya silakan Bang. Siap. Baguskan dulu on cam, bukan kayak itu tuh tempat apa itu? Oke. Abang mau diskusi apa? On cam semua biar kita diskusi. Gak usah, yang diskusi abang dengan saya. Teman-teman ini ada yang sedang dimakan, mereka ada yang sedang istirahat. Yang sedang berdiskusi ini abang dengan saya. Masa kerja kalian istirahat begini? Sekarang saya tanya ke abang. Abang agamanya apa? Yang kayak gini-gini lah kerjaan kalian. Abang agamanya apa? Abang agamanya apa? Bang, agama apa? Kristen. Baik. Kita kan enak. Baik. Tuhan abang siapa? Saya Muslim. Agama apa?
Saya Muslim, Islam. Muslim apa? Muslim, seperti Yesus saya Islam. Nah sekarang Tuhan abang siapa? Ya Tuhanku ya Tuhan Yesus juru selamat. Yesus. Nah kan gitu, enak diskusi, baik. Kalau Tuhannya Yesus siapa? Nah, kalian mau belajar tentang Alkitab Kristen ya? Iya. Itu baik. aku paling suka memang. Oke, saya bertanya Tuhannya Yesus siapa? Ya dulu ini Muslim yang di Komal siap rekam. Ya, rekam, konten gini rekam. Iya. Emang apa salahnya rupanya? Iya, silakan Muslim rekam. Dah. Iya, maksudnya Oke, apa? ya, Apa baik. salahnya Saya mau belajar. Emang kerjanya Nggak ini salah. terus. Nggak salah, Siap. udah benar. Nah, Memang sekarang saya mau bertanya ke abang. Saya mau belajar. Saya mau belajar. Kerjaan kalian seperti ini. Bang, mungkin mau bikin VT nantinya gitu loh, Bang. Jawab Jangan aja salah lah, Bang. tangkap. Buat Oke, kita pertanyaan apa, ya? saya mau belajar. Saya mau belajar sekarang. Kan Mau Tuhan. buat PT apa? Mau buat PT apa rupanya? Enggak. Saja ini. Saya mau bertanya. Saya mau Emang bertanya. apa salahnya Tuhan, kalau ada rekam ini? boleh. Silakan rekam. Iya, rekam. Siap. Bukan, ini yang dibawa rekam. Dia katanya mau rekam Bawa saja. rekam ya. Iya, rekam. Rekam saja rekam. Dah. Udah lah, mulai sekarang diskusi lah. Tuhan, ya. Udah direkam, Bang. Abang ganteng Kembalikan direkam fakta, nggak boleh. biar viral ya, Bang. Nah, sekarang saya mau belajar nih. Kak Abang boleh bisa saja belajar, bisa. Yang lain Bisa saya mohon belajar? di-mute, yang lain mohon di-mute. Bisa saya belajar? Bisa. Bukan sombong. Ini kontennya ini apa? Iya, Nggak usah, ya saya mau belajar nih. Bang, nggak usah nanggepin yang di bawah, Bang. Karena memang kerjaan orang ini udah seperti itu terus. Aduh. Ya, oke, Saik ya. Sekarang saya tanya. Tuhan abang kan Yesus. Tuhan, Bang. Ya, bagus. Ya, Tuhan abang kan Yesus. Pertanyaan saya. Ini dan itu. Enggak. Saya nanya. Pertanyaan Ini saya. Begini saja. Bilang rekam. Iya, Bilang baik. sama penontonmu ini. Ya. Ini nggak ada Penonton. woi. Lo berisik banget sih tahu. Woi, Udah. Saya bilangin. kita nih bener-bener Bang. Udah. Yang kita lain mau di mute, diskusi mohon. ini. Yang lain di mute biar Kalian rame. Yang bangga lain lah. di mute. Justru kalian bangga lah ya. Bangga. Daripada sekarang pertanyaan saya ulang, Bang Sihaan, santai ya. Saya ulang pertanyaannya ya. Saya mau belajar. Kalau Tuhan abang Yesus, pertanyaan saya Bang, tolong sebutkan siapa nama Tuhannya Yesus. Coba buka Alkitab. Ada nggak kau pegang Alkitab? Ada. Oh, Mana kita Alkitab? ini selalu siap kita. Ada. Ya, abang mau buka apa? Abang, Buka Bang, Alkitab. diskusi aja. Tunjukkan begini Alkitabnya coba. Abang ini jangan Nggak ada, saya lagi di Abang kalau kamar, mau saya lagi di diskusi kamar. saja lah. Bang Ari, diem dulu lah, Bang Ari udah mute. Abang jangan-jangan nggak ngerti Kristen ya? Abang ini nggak ngerti Kristen atau saya ajari aja gimana? Saya ajari abang. Gini Bang ya, saya ajari abang ya. Abang ini orang Kristen yang tidak mengerti Bible. Itulah alasan kenapa abang. Itulah alasan. Kenapa? Itulah alasan. Alkitab ini. Nah, oke. Tunjukkan begini, tunjukkan. Nih Alkitab nih Bang. Tuh Alkitab nih. Tunjukkan yang Kenapa Anda tidak mengimani Yesus, Bang Sihaan? Kenapa kau menolak Yesus? Tunjukkan dulu. Siapa yang menolak? Tunjukkan dulu Alkitab. Anda menolak Yesus. Anda mengkhianati. Anda menolak Yesus, tidak beriman kepada Yesus. Tunjukkan dulu Alkitabnya. Tunjukkan. Turun. Nah, siapa yang mau diskusi? Sudah memang betul-betul. Aduh, itu gila itu betul-betul Kang Chan. Ada orang kayak gitu ya. Malah kita diperintah-perintah Kang Chan. Aduh, Ustazku. Malah Itu saudara si Joshua itu. Gila semua, gila. Ya Allah ya Robi. Gimana kabar Kang Chan? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jumpa Kang Chan. Amin ya Robbal. Lama gak jumpa Ustazku ini. Bukan saya pembelajar di sini. Belajar. Iya Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf.
Kenapa saya sering naik ke room-room Anda? Dari niat hati saya hanya ingin menyampaikan kebenaran Sang Firman. Anda terima, tidak terima, itu urusan Anda. Yang penting saya sudah menggambarkan Injil itu. Karena tidak akan lama lagi, kata Yesus, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi saya hanya menyampaikan berita kebenaran ini lewat media. Kenapa Anda tidak bertobat kalau gitu? Maksudnya, saya kan sudah bertobat, menghidup di dalam Yesus. Bertobat itu kembali kepada yang benar. Yang benar itu tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan, meyakini